Jadi di bulan Oktober ini kita diajarkan menjadi jemaat yang bersaksi, jemaat yang menjadi saksi Kristus, jemaat yang menginjil. Oleh karena itu kita hari ini di minggu pertama kita akan membahas kita akan belajar tentang Injil kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Katakan sama-sama Injil kekuatan Allah. Dengan kuat tentunya, karena ini adalah kekuatan Allah, kita harus ucapkan Injil kekuatan Allah. 1, 2 ya. Injil kekuatan Allah. Jadi Injil bukan sekedar tentang kekuatan Allah, atau Injil bukan sekedar berisi kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-17, mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi sekali lagi jelas di dalam ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kita sangat penting sekali memiliki keyakinan yang kokoh. Katakan keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan. Sangat penting kita punya iman kekuatan yang kokoh dalam Injil. Jangan bimbang, jangan ragu, tapi semakin engkau diperkuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Orang yang percaya kepada kabar baik, apakah itu kabar baik, kabar keselamatan, firman Allah menyelamatkan kita. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 6 dikatakan ayat yang ke-23 dan Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua kita telah berbuat dosa. Jangan ada di antara kita merasa, oh aku tidak berdosa. Semua kita manusia yang berdosa. Semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita layak di murka Allah. Layak untuk menerima hukuman kekal neraka itu sendiri. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. Nah kalau kita lihat Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau saudara dan saya orang berdosa menerima maut. Kematian yang kekal. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Jadi sebenarnya kita ini orang-orang yang layak dimurka. Orang-orang yang berdosa yang matinya ke neraka. Menerima maut karena upah dosa adalah maut. Maka adalah di hati kita saat ini. Kita jangan merasa benar dibandingkan orang lain. Semua orang telah berbuat dosa. Merasa lebih rohani daripada orang lain. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa doamu lebih dijawab Tuhan daripada orang lain. Jangan merasa gerejamu aja yang masuk surga. Karena ada pengajaran gerejanya ya saja yang masuk surga. Gereja lain tidak masuk surga. Ini yang sesat. Saudara, gereja tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan Yesus tidak membawakan agama sama kita. Agama itu kan buatan manusia supaya manusia tidak kacau. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Injil, kabar baik.
Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita. Makanya kalau kita pernah mengingat ayat yang favorit di Natal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang mengaruniakan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara telah percaya kepada Yesus dengan iman yang teguh, percayalah memiliki hidup yang kekal. Jangan lagi rasa bimbang, jangan lagi rasa ragu ketika orang bertanya, kalau engkau meninggal malam ini, siapakah yang percaya pasti masuk kepada hidup yang kekal? Angkat tangannya, yang percaya 100%. Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu bukan tanda aku sombong. Wah, aku masuk surga. Bukan. Bukan karena kesombongan kita. Tapi karena kita menghormati salib. Kalau saudara menghormati salib, yakin keselamatan. Tapi kalau engkau masih ragu dengan salib, engkau ragu dengan keselamatan. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi keyakinanmu kokoh kepada Injil. Keyakinanmu kokoh bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Kalau orang berkata banyak jalan ke Roma, tapi satu jalan ke sorga. Tuhan Yesus. Oleh karena itu engkau berbahagia punya Tuhan Yesus. Punya keyakinan keselamatan. Namamu tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi makna Injil kekuatan Allah adalah sebagai berikut. Nomor 1, menyelamatkan orang percaya. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan orang percaya. Ini berita bagus. Saudara harus fokus dengar khotbah ini. Berita kasih karunia yang membuat saudara masuk kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini hanya 70 tahun. Kalau sampai. 80 tahun udah banyak sakit dan penderitaan. Tetapi di firman Allah berkata, kita hidup selama-lamanya beribu, berjuta tahun, bertahun-tahun tanpa batas, unlimited. Kita hidup selama-lamanya. Harusnya saudara lebih semangat mendengarkan firman ini. Karena engkau memikirkan hidup yang kekal. Mana lebih semangat kalau saya bilang, siapa yang mendengar khotbah ini akan mendapat tiket pergi ke Bali selama seminggu gratis di hotel. Atau yang kedua, siapa yang sungguh-sungguh menerima Injil pasti diselamatkan. Menerima hidup yang kekal di surga. Mana yang lebih tertarik imajinasimu? Pergi ke Bali 1 minggu gratis dengan hotel bintang 5. Dengan pelayanan yang terbaik. Tiket pulang pergi Garuda ditanggung. Dengan membayangkan saudara menerima Injil. Dan percaya segenap hati engkau diselamatkan. Mana lebih suka saudara? Membayangkan Bali atau hidup kekal di surga? Bilang sebelahnya, yang benar. Nah saudara. Saudara, mana lebih saudara memancing emosional saudara, memancing perasaan saudara, lebih adrenalinmu terpacu. Kalau ada kata, siapa yang hafal dan ingat ayat-ayat khotbah firman Allah yang sampaikan Pendeta Suheri, pulang dari sini, cash 1 miliar. 1 miliar, bilang sebelahnya 1 miliar. Ingat ayat-ayat, nggak usah isinya, ayatnya aja. 1 miliar. Atau yang kedua, siapa di antara saudara yang benar-benar punya keyakinan yang kuat akan Injil, diselamatkan. Mana yang lebih menarik saudara? Keyakinan Injil diselamatkan atau ayat untuk 1 miliar? Saudara mungkin beberapa orang berpikir, kalau bisa dua-duanya. Saudara sekali lagi saya katakan, Injil bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran etika moral agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Tanpa inisiatif dari Allah, manusia mengalami jalan buntu dalam meraih keselamatan yang kekal.
Oleh karena itu Allah yang berinisiatif. Ini hebatnya kasih Allah. Dia yang turun dari surga mencari manusia yang berdosa. Perhatikan kalau di ajaran lain. Di ajaran lain adalah manusia yang berusaha untuk masuk ke surga. Halo, selamat pagi. Bertahu bedanya ajaran lain dengan ajaran Alkitab. Ajaran lain mereka berusaha memberi, mereka berusaha berbuat baik, mereka berusaha menolong orang lain, mereka berusaha sebaik mungkin supaya mereka masuk surga. Ajaran lain adalah usaha manusia. Tapi lihat kasih karunia Allah, Dia yang dari surga turun ke bumi, turun ke dunia ini mencari orang yang berdosa. Untuk membawa orang berdosa ini ke sorga. Artinya apa? Begitu luar biasanya dia mau meninggalkan kemuliaan, tahta yang luar biasa. Oleh karena kasihnya yang luar biasa kepadamu. Kasih agape. Dia mencari manusia yang berdosa. Dalam kitab Lukas dikatakan dia datang untuk mencari yang terhilang. Kalau mungkin saudara kehilangan emas, pernah kehilangan emas? Siapa di antara saudara yang pernah kehilangan emas? Saya pernah. Ada yang bilang, jangankan kehilangan, punya pun enggak. Ya kalau itu kecuali lah saudara. Kenapa enggak punya? Udah masuk penggadaian. Oke, kalau enggak emas, apalagi yang hilang? Pernah kehilangan uang? Pernah kehilangan uang? Oke, pernah kehilangan pasangan? Pernah ya, saudara kehilangan. Saya pernah kehilangan emas mama saya masih ingat sekali. Kehilangan emas. Malam-malam dia bangunkan kami semua. Semua kami dibangunkan dan berkata, bangun, bangun, bangun. Mama kehilangan cincin, emas. Mama dari mana saja? Mama dari sana, dari sini. Dia bilang, semua cari, angkat semua. Masih ingat aku saya, masih ingat. Itu kelas 6 SD. Aduh masuk kami angkat semua kursi, meja, semua pokoknya terangkat. Kecuali mama kami pun udah mau kami angkat. Karena mana tahu. Karena adanya orang bilang, mana pulpen, pulpennya di tangan, betul nggak? Pernah nggak kalian cari kunci, padahal kuncinya di saku? Ya, bilang sebelahnya, samanya kita. Mencari sesuatu padahal yang paling parahnya menyalahkan orang lain dulu. Udah aku bilang, kau jangan sembarang kau meletakkan. Jangan gitulah Pak, cek dulu sakumu, cek dulu. Ketawanya ketawa. Iya. Saudara, waduh, saya ingat sekali sampai bukan hanya di rumah, disuruh kami masuk ke paret. Masih ingat saya, masuk kami. Mana tahu, lumayan mas. Usaha mencari itu capek sekali. Saya bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus mencari kita. Sampai dia lahir di kandang domba. Sampai lahir di tempat yang bau. Sampai lahir di tempat yang jijik. Yang dianggap rendah. Karena begitu besar kasih Allah. Dengar, bagaimanapun dosamu. Bagaimanapun kejahatanmu. Allah menantikan engkau. Wahyu 3 ayat 20 berkata. Di pintumu Tuhan mengetuk engkau. Hari ini bukalah hatimu. Terimalah keselamatan itu. Dengan cara membuka hatimu. Kalau engkau membuka hatimu, Roma 10 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-10 dikatakan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ayat ini gampang menghafalkan. Katakan dengan hati percaya, semua praktek. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, Yesus Tuhan telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Aku percaya dengan iman, aku diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Aku telah selamat. Aku telah menerima hidup yang kekal. Namaku sudah ada di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Haleluya. Orang aja bola kaki disepak gol, tepuk tangannya kayak mana? Halo, yang suka bola kaki. Cristiano Ronaldo, Simanjuntak. Nyepak bola, gol di menit terakhir. Di menit terakhir, detik terakhir. Awalnya seri 1-1. Barcelona dengan MU. The last minute, the last second, detik terakhir disepak. Gol! Maka semua supporternya apa? Semua orang yang fansnya, bagaimana tepuk tangannya? Oh. Buat lagu ini Cristiano Ronaldo, Gultom. Sepak bola di menit terakhir, detik terakhir. Kan 90 menit. Di menit ke-90, di detik ke-59. Sepak dengan begitu hebatnya, gol! Bagaimana penonton? Mana lebih seru engkau saat ini? Disepak juga gol ke sorga. Aturannya udah mau mati ke neraka. Tapi dengar khotbah hari ini, engkau jadi ke sorga. Kita nggak tahu nanti, oh haleluya. Oh luar biasa. Karena gol ke sorga jauh lebih indah daripada gol ke gawang lawan. Amin. Sehingga sukacitamu pada pagi hari ini dengan sukacita berkata, oh terima kasih aku telah masuk hidup yang kekal. Sehingga ketika orang bertanya kepadamu kapan aja kalau engkau meninggal dunia, kemana pergi? Engkau akan berkata, dengan iman oleh kasih karunia Allah lewat salibnya. Oleh darahnya aku dibenarkan, aku terima sorga. Dengan hati orang percaya, katakan, dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku, Yesus adalah Tuhan, telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Aku percaya, dengan iman, aku telah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua adalah menyatakan kebenaran Allah. Jadi Injil menyatakan kebenaran Allah. Sehingga saudara tidak lagi merasa ragu apakah ini aku orang benar. Saudara benar bukan karena usahamu. Benar bukan karena perjuanganmu. Kita nggak bisa dibenarkan dengan usaha. Kita hanya bisa dibenarkan oleh pembenaran darah Yesus. Pembenaran oleh darah Yesus. Kita dibeli oleh darah Yesus dengan tunai. Oleh karena itu kalau kita melihat Roma 3 ayat yang ke-28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Aturan-aturan, usaha-usaha manusia. Tetapi manusia dibenarkan dikatakan adalah karena iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati, mencurahkan darahnya, menebus saya dari orang berdosa menjadi orang benar. Maka ketika saya menerima darah Yesus, saya berpindah dari orang berdosa, pindah menjadi orang benar. Saya tidak lagi di sini, saya pindah. Kalau pernah saudara naik lift, ada yang belum pernah naik lift? Atau ada yang punya pengalaman kayak saya pertama kali naik lift kebingungan? Jujur, janganlah hanya saya aja yang pernah bingung naik lift. Samanya kita, sama-sama orang Kampuang. Kampuang masuk kota, betul nggak? Dulu saya melihat eskalator aja tangga berjalan. Gini-gini saya, ya Tuhan. Dari Kampuang. Dari perdagangan saya. Perdagangan. Jadi nggak ada di sana eskalator. Cari tangga mati aja payah, apalagi tangga berjalan. Waduh gini-gini kita, betul nggak saudara? Naik lift juga, waduh ini kota ajaib.
Kita buka 3, berisi lagi 5. Tapi ketika naik lift, kau tekan, masuk. Cukup tekan 5, kau berpindah. Artinya ketika engkau menerima dari Yesus, engkau berpindah dari neraka kepada surga. Dari kegelapan kepada terang. Dari kutukan menjadi berkat. Engkau berpindah status. Bagaimana Pak kalau di sini aku punya dosa banyak, udah terima Yesus? Ingat, perbuatan dosamu, betul, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau di dalam darah Yesus, ada pengampunan. Darah Yesus mengampuni dosamu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Apakah saya seorang pendeta yang khotbah tidak ada dosa hari ini? Tidak ada dosa besok? Tidak ada kesalahan saya? Ada. Tapi kasih karunia Tuhan tidak membatalkan status saya. Kasih karunia Tuhan sudah mengangkat saya punya status orang benar. Makanya orang yang menerima kebenaran dibuktikan hidup benar. Makanya kalau saya berkata, saya menerima pembenaran oleh darah Yesus, maka saya bersungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Makanya orang benar membuktikan hidupnya dalam kebenaran. Kalau saya berkata, saya hidup dalam kebenaran, tapi saya hidup perzinahan, saya hidup pornografi tiap hari. Sejak itu pun gak ada perubahan. Sejak itu masih saya melakukan tipu menipu dalam bisnis. Sejak itu saya juga masih melakukan yang namanya dosa homoseksual. Contoh atau dosa apapun yang dilakukan oleh manusia. Dosa-dosa yang bercabul atau dosa-dosa pembohongan, pencurian, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor. Ingat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ada tanda-tanda manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 itu jelas berkata, saya menerima Yesus, saya ciptaan baru. Saya meninggalkan hidup lama saya dan saya hidup dalam hidup Yesus. Tanda manusia baru ada. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Jadi kalau saya berkata saya dokter, saya nggak bisa menghacking, menginjeksi, saudara nggak percaya. Ada tanda-tanda bahwa saya seorang dokter. Demikian juga kalau engkau berkata saya manusia baru, anak Allah, ada tanda-tandanya. Tanda murid Yesus menyangkal diri, pikul salib, mengikuti firman-Nya. Jadi ada tandanya. Ketika engkau berkata anak Yesus lahir baru, ada tandanya, orang melihat tandanya. Hidupmu rukun damai, hidupmu mengampuni, hidupmu mengasihi. Kalau engkau berkata anak Yesus tapi masih benci, orang gak percaya. Orang gak percaya. Karena tidak ada lagi benci sama anak Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3:15, benci itu adalah pembunuh manusia. Makanya kalau di hatimu kalau ada Tuhan Yesus, saya percaya tidak ada benci. Pak, buktinya kalau ada benci. Mungkin bukan benci. Rasa kurang nyaman saja. Karena dia sudah berbohong kepadamu berkali-kali. Kurang enak saja. Bukan benci sama dia. Oleh karena itu gak mungkin orang yang punya kasih agape, kasih sempurna, membenci sesamanya. Karena 1 Yohanes 4 ayat 20, orang yang berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, benci dengan yang dilihatnya, pendusta. Jadi sekali lagi, oleh kasih karunia dibenarkan, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Semakin aku menghormati salib Yesus, semakin takut berdosa. Dan kalau aku berbohong, gelisah hatiku. Kalau aku melakukan sogok menyogok atau melakukan apapun gak damai, gak tenang hatiku. Siapa di sini yang kalau berbohong gelisah? Masih gelisah hatimu. Siapa di sini kalau berbohong damai sejahtera melimpah-limpah atas hidupnya. Malam tidur nyenyak. Dan di sini pun jadi singer, haleluya, haleluya. Maka malaikat di sorga berkata, at-taridokon, at-taridokon. Itu bahasa lagu Batak artinya penuh sandiwara. Hidupmu penuh sandiwara. Ingat dalam Yesus no drama. No topeng. Bilang sebelahnya no drama. No topeng. Tuhan lebih suka aslimu apa adanya. Lihat yang di sebelah Tuhan Yesus berkata.
selamatkanlah aku. Aku orang berdosa. Saat itu Tuhan berkata, sejak saat ini engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Aku bersama dengan engkau. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Sejahat apa dosamu, seberat apa kesalahanmu. Kalau engkau mengaku dosa dan engkau berbalik. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, ya Allah setia dan adil, menyucikan dan menyelamatkan engkau. Bukan saya tidak pernah berbohong, saya pernah berbohong. Saya ngaku, Tuhan ampuni saya. Kuatkan saya tidak mau lagi berbohong. Pak, kok besok lagi berbohong? Minta ampun lagi. Saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Anak Tuhan, tidak ada yang sengaja untuk mau berbohong. Artinya, kalaupun terjadi kau berbohong atau sesuatu yang salah, cepat minta ampun. Kembali kepada kebenaran. Kasih karunia Allah tidak membuat engkau bebas berbuat dosa. Kasih karunia justru membuat engkau takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Dan engkau mematuhi perintah-perintah Allah. Saudara, yang ketiga adalah memimpin hidup dalam iman. Makanya dikatakan dalam kitab Roma 1 ayat 16 itu adalah orang benar itu akan hidup dari iman kepada iman. Iman itu timbul dari mana? Timbul dari pendengaran akan pendengaran firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Makanya setiap hari punyalah waktu membaca Alkitab, membaca firman Allah. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, orang yang membaca firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan akan timbul firman Tuhan. Dengarkan firman Allah. Pesan saya, sebanyak mungkin engkau mensendengkan telingamu mendengar firman Allah. Karena firman Allah akan memberikan engkau harapan. Firman Allah akan membangkitkan imanmu. Firman Allah memberikan engkau hikmat. Firman Allah akan memberikan kekuatan. Daripada kita mendengar apa kata-kata orang tentang kita. Daripada kita merenungkan pendapat orang tentang kita. Pesanku samamu, jangan peduli dengan pendapat orang yang tidak mengasihimu. Jangan dengarkan semua kata-kata orang. Jangan masukkan racun dalam dirimu. Waktu hidup dalam dunia ini singkat. Life is too short. Waktu begitu singkat. Lihatlah sekarang sudah Oktober. Tidak terasa kita sudah Natal, mau Natal. Dan mau masuk di tahun 2023. Kita nggak tahu besok hidup atau mati. Waktu itu begitu sangat singkat. Jangan masukkan racun di dalam pikiranmu. Apa itu racun? Racun adalah kata-kata negatif tentang dirimu. Yang ingin menghancurkanmu. Yang ingin melihat engkau jatuh dan gagal. Sekali lagi saya sampaikan, banyak orang menginginkan kejatuhanmu. Bahkan orang lebih senang melihat engkau hancur daripada bahagia. Enggak semua orang, tapi ada orang-orang dan bahkan cukup banyak orang yang menginginkan kejatuhanmu. Yang menginginkan kegagalanmu. Makanya jangan pernah hidup untuk menyenangkan banyak orang. Kita hanya hidup untuk menyenangkan Tuhan dan dengarlah kata-kata orang yang mengasihimu. Siapa yang mengasihi saya? Istri saya, anak-anak saya. Tim gereja ini cukup banyak, 100 orang lebih pelayan di gereja ini. Saya dengar kata-kata mereka, mereka mengasihi saya. Saya nggak perlu dengar manusia sekampung, sekota, sebangsa, di sosial media. Nggak perlu, yang penting aku cek hatiku, apakah benar, apakah tulus. Kalau benar, go ahead. Lakukan. Kata-kata negatif, let go. Kata-kata beracun, let go. Jangan pikirkan itu. Renungkan firman Allah. Katakan, gosip, let go. 1, 2 ya. Let go. Kata-kata beracun, let go. Biarkan pergi. Punya waktu merenungkan firman Allah. Saudara, Roh Kudus memimpin kita. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan. Tetapi apabila ia datang, Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sehingga ingat, Roh Kudus yang saya terima, memimpin saya kepada kebenaran. Itulah tanda-tanda orang yang hidup di dalam Kristus. Makin hari hidupnya makin benar. Makin hari hidupnya makin lebih baik. Kalau benar kita dalam Kristus, hari demi hari kita diproses semakin ke arah Kristus.
Ingat dikatakan Kolose 3:10, kita diperbaharui sehari demi sehari. Ketika saya menerima darah Yesus, roh saya langsung instan menjadi ciptaan baru. Roh saya, roh. Jiwa saya, emosi saya, marah-marah saya, hari demi hari diperbaiki. Hari demi hari. Karakter saya, hari demi hari diperbaiki. Itu enggak instan. Oleh karena saya mengajak sama saudara, biarkan dirimu hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, menuntun engkau kepada kebenaran demi kebenaran dalam firman Allah. Sehingga hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang akan melihat hidupmu semakin sama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya terimalah darah Yesus pada hari ini. Mari kita menyatu dengan darah Tuhan Yesus.